Oke, ini video pertama yang abang bikin, jadi nanti kalau ada goyang-goyang I'm so sorry. Oke, untuk yang pertama itu kan kita hari Minggu nih ya, tanggal 21 kita materinya itu perbedaan akuntansi jasa dan dagang sama jurnal transaksinya apa-apa aja. Nanti abang jelasin dikit, untuk minggu depannya bisa kita review lagi gitu. Ini untuk yang nggak datang tadi bisa dilihat ya, cek videonya atau dilihat lagi foto-foto yang udah dikirim di grup. Nah, apa sih perbedaan akuntansi perusahaan dagang dan juga akuntansi jasa? Untuk akuntansi jasa itu dia hanya menjual jasa, sedangkan akuntansi dagang itu dia menjual barang, ada barang yang dijual gitu. Dia cuma menjual barang ya, dia tidak memproduksi barang karena dia akuntansi dagang. Kemudian di akuntansi jasa tidak ada HPP atau harga pokok penjualan, sedangkan di akuntansi dagang itu ada HPP, harga pokok penjualan, atau bahasa Inggrisnya COGS, cost of goods sold atau cost of merchandise sold. Itu sama aja, bisa dipakai yang ini ataupun yang ini. Kemudian tidak ada yang namanya persediaan kalau di jasa, sedangkan di dagang itu ada namanya persediaan atau merchandise inventory. Abang singkat aja ya, namanya MI gitu, merchandise inventory. Terus tambahannya di perusahaan dagang ini ada menggunakan dua sistem, yaitu sistem periodik dan juga perpetual gitu. Nanti kita akan jelasin dikit. Oke, ini ada dua metodenya, itu metode perpetual sama metode periodik. Metode perpetual adalah metode yang mana persediaan barang yang masuk atau yang dijual langsung dicatat pada saat transaksi terjadi. Sedangkan periodik itu adalah persediaan barang yang masuk atau dijual tidak langsung dicatat, tapi nanti akan dicatat pada akhir periode. Nah, bedanya perpetual dan periodik. Di metode perpetual ini nanti ada namanya HPP yang udah abang sebutin tadi di atas, atau harga pokok produksi. Karena itulah nanti selain ada HPP, dia juga ada namanya merchandise inventory di perpetual. Sedangkan di periodik, merchandise inventory dan HPP itu tidak diketahui di awal, tapi nanti akan kita cari di akhir periode gitu. Terus ada transaksinya, beberapa transaksinya tuh ada 8 tadi ya, yang ada udah jelasin waktu belajar tadi. Yang pertama itu adalah pembelian barang dagang. Kita ambil contohnya, itu dibeli persediaan secara cash seharga 5 juta. Kalau kita pakai metode perpetual, itu jurnalnya adalah karena kita membeli persediaan secara cash, maka persediaan kita bertambah atau merchandise inventory kita bertambah pada cash sebesar 5 juta. Sedangkan di periodik, karena periodik itu tidak ada merchandise inventory tapi nanti dia akan dicatat di akhir periode, di periodik itu jurnalnya adalah purchase atau pembelian pada cash sebesar 5 juta, sama. Kemudian selain ada pembelian, ada kalanya barang kita beli itu cacat, sehingga kita melakukan retur atau retur pembelian. Untuk metode perpetual maupun periodik, untuk retur ini sama aja, hanya akun yang di ini, yang di pembelian tadi kita balikkan. Kalau tadi di pembelian itu merchandise inventory pada cash, kalau di retur pembelian tinggal kita balikkan cash pada merchandise inventory. Sedangkan di periodiknya, yang tadi di pembelian itu purchase pada cash, di periodiknya itu cash pada purchase, return, and allowance. Itu sama aja, cuman akunnya dibalik aja gitu, sebesar 5 juta masing-masing. Oke, nomor 3 itu adalah penjualan barang dagang. Tadi kan kita membeli ini berarti kita sebagai pembeli, sedangkan penjualan barang dagang berarti posisi kita sebagai penjual. Untuk yang pertama, kita ambil contohnya, untuk penjualan barang dagang dijual komputer 5 unit seharga 8 juta dan HPP-nya 100.000. Untuk metode perpetual, karena kita menjual berarti otomatis kita dapat cash 8 juta dan sales atau penjualan sebesar 8 juta. Juga di bawahnya ada COGS atau harga pokok penjualan yang tadi, ini bahasa Inggrisnya, pada merchandise inventory sebesar 100.000. Ini ya di soalnya udah ada 100.000. Sedangkan di periodiknya kita pakai cash pada sales 8 juta masing-masing, sama cash sales juga di perpetual, sama-sama perpetual periodik itu cash pada sales. Bedanya di perpetual itu ada COGS dan MI. Kayak abang bilang tadi, di perpetual ini COGS sama MI-nya udah diketahui dari awal, sedangkan di periodik itu nanti kita cari di akhir periode. Oke, lanjut. Yang nomor 4 itu ada retur penjualan. Kayak tadi, selain ada retur pembelian juga ada retur penjualan. Jadi retur penjualan ini orang yang membeli yang retur barang ke kita karena kita sebagai penjual gitu. Contohnya kayak tadi hampir sama, karena di retur tinggal akunnya dibalikkan gitu.
Kalau perpetual berarti akunnya balikkan tadi cash pada sales, sedangkan untuk direturnya sales return and allowance pada cash 8 juta. Yang di atas tadi COGS pada MI, terus kita balikkan karena dia retur MI pada COGS sebesar 100.000 sama kayak di atas. Sekarang untuk periodik tadi kan cash pada sales itu untuk yang penjualan, untuk returnya sama aja tinggal dibalikkan sales return and allowance pada cash sebesar 8 juta begitu. Yang 4, oke lanjut, udah 5 menit. Kita lanjut, ada retur, ada purchase discount, ada nanti diskon, ini diskon pembelian, ada diskon penjualan bawahnya. Untuk diskon pembelian atau purchase discount itu kita ambil contoh 5 Januari membeli barang dagang secara kredit sebesar 3 juta. Ada termin ini secara kredit ya, kalau dia nggak kredit terminnya ini nggak ada. Termin 2/10 N/30. Apa sih maksudnya? 2/10 berarti dia akan mendapat diskon sebesar 2% jika dia membayar dalam jangka waktu 10 hari. Dari tanggal 5 dihitung 10 hari. Kalau dia masih masuk 10 hari berarti dia masih dapat diskon 2%. Kalau dia lewat dari 10 hari berarti dia nggak dapat diskon. Jadi dia bayar harga normal gitu. Dan untuk batas pembayarannya itu 30 hari. Oke, kita ambil yang perpetual. Kalau perpetual itu untuk jurnal umumnya, karena dia tadi kredit ya, kredit otomatis kan akun payable ya, karena dia berkurang, akun payable 3 juta. Karena dia abang tadi ambil contohnya di tanggal 8 dia membayar, berarti 5 Januari ke tanggal 8 itu masih masuk 10 hari ya, berarti dia dapat diskon 2%. Berarti 2% dari ini, yang ini 2% kita kalikan sama 3 juta, dapatlah dia 60.000 nih yang ini. Berarti dia akunnya, akun payable 3 juta, bang singkat aja nama akunnya, pada cash 2.940 dan merchandise inventory 60.000. Jadi akun payable-nya atau utang kita tetap 3 juta, cash-nya berkurang nggak 3 juta tapi 2.940 karena kita dapat diskon. Diskon ini merchandise inventory yang kurang gitu. Merchandise inventory-nya 60.000. Jadi kita cuma bayar cash 2.940.000. Sedangkan di periodik itu akun payable 3 juta pada cash 2.940 dan nama akunnya bukan merchandise inventory. Ingat tadi ya, karena di merchandise inventory cuma ada di perpetual, sedangkan di periodik dia nama akunnya purchase discount sama 60.000. Oke lanjut, itu yang kelima. Yang keenam ini ada sales discount atau diskon penjualan. Tadi diskon pembelian, ini diskon penjualan. Untuk diskon penjualan itu mirip, hampir-hampir sama, tapi diskon penjualan kita sebagai penjual ya, bukan sebagai pembeli. Untuk sebagai penjual kita pakai masih contoh yang sama karena kita sebagai penjual. Untuk akun perpetualnya kita, karena kita menjual barang secara kredit ya, dan kita dapat cash kita karena udah dibayar sama mereka, dapat diskon tadi 2%. Tetap dia transaksi tanggal 8 terus dia bayar transaksi tanggal 5 dia bayar tanggal 8, jadi masih masuk hitungan 10 hari. Jadi dia hitung dulu, udah dapat cash berarti 2.940. Terus sales discountnya atau diskon pembeliannya tadi, diskon penjualannya 60.000 pada akun receivable. Akun receivable kita atau piutang kita kurang, jadi 3 juta gitu. Ini untuk perpetual. Sedangkan untuk periodik itu hampir sama kayak tadi. Karena kita menjual berarti kita dapat uang gitu ya, cash 2.940, ada sales discountnya. Ini yang 2% tadi dikali 3 juta dapat 60.000 pada akun receivable sebesar 3 juta. Terakhir ada FOB shipping point dan FOB destination. Ini nih kayak ongkirnya gitu. Kita jelaskan dulu. FOB shipping point, simpelnya FOB shipping point ini adalah ongkir yang ditanggung oleh pembeli. Jadi pembeli yang bayar ongkirnya gitu. Sedangkan yang tanggal 8 FOB destination itu simpelnya, destination ini berarti si penjual yang menanggung ongkirnya gitu. Untuk yang FOB shipping point yang pertama itu kalau pakai metode perpetual, dia merchandise inventory pada cash gitu. Dia akan mempengaruhi dua ini, perpetual. Sedangkan di periodiknya itu adalah freight in pada cash atau akun payable, tergantung dia bayar secara cash atau bayar secara kredit gitu. Nih, jadi untuk akun FOB shipping point dia yang ini sama ini. Sedangkan untuk FOB destination, untuk FOB destination baik perpetual maupun periodik itu jurnalnya sama, freight out pada cash perpetual, periodiknya freight out pada cash. Semoga bisa dimengerti. Nanti minggu depan kita jelasin lagi gitu. Kurang lebih videonya ada 9 menit, mungkin adik-adik nanti bisa cek lagi ya videonya. Thank you.